pagi Pak Guru dan teman-teman. Jadi sekarang ini kami akan melakukan wawancara dengan pemilik apotek Kasihan. Jadi sekarang kami sudah bersama dengan pemilik apotek. Kami akan mulai wawancaranya. Waktu kesempatan saya berikan kepada teman saya. Sejak kapan apotek ini dibangun? Ya, tahun 2000. Bagaimana cara proses produksi obat yang baik dan benar? Produksi obat yang baik dan benar tetap sesuai dengan aturan dan standar dari Dinkes. Dari Dinkes itu ada regulasi yang dikeluarkan supaya apotek itu memproduksi obat secara benar dan baik dan berfungsi. Ada jenis-jenis obat yang obat bebas, obat keras, obat bebas terbatas. Tadi dia ada golongan-golongannya. Misalkan ada keluhan-keluhan tertentu bisa diberikan obat apa. Bagaimana cara menyiapkan persediaan obat-obat darurat? Kalau apotek itu sebenarnya tidak menyediakan obat darurat, kecuali kayak puskesmas atau rumah sakit. Ada obat-obat darurat untuk pasien yang darurat juga. Kalau apotek yang obat darurat itu kecuali misalkan urgen lah, misalkan sakit-sakit yang memang tidak bisa sudah darurat, tidak bisa ke rumah sakit atau puskesmas, dan apotek bisa atasi. Tapi tidak semua obat itu yang di apotek itu dikatakan sebagai obat darurat. Mengapa apotek ini dibangun? Mengapa apotek ini dibangun? Alasannya karena pasti ada yang sakit. Itu alasan pertama. Yang kedua karena persediaan obat alkes di Matalongko ini masih kurang. Dulu apotek masih satu, jadi saya berniat untuk membuat apotek supaya artinya membantu masyarakat. Berapa jumlah pegawai di apotek ini? Jumlah pegawai 4 orang, termasuk saya sendiri. Apa bagian terpenting dari pekerjaan apoteker dari sudut pandang bisnis? Bagian terpenting dari sudut pandang bisnis sebenarnya kalau bisnis itu dibilang itu hal kedua. Hal pertama itu yang paling penting adalah kesehatan dan kepuasan pasien. Kalau dari segi bisnis, apoteker itu sangat bermanfaat. Dan apoteker itu bisa dikatakan ya 11-12 dengan seorang dokter lah, karena dia kerjanya itu tidak hanya saja. Dia bisa, misalkan dia sudah apoteker di sini, dia bisa membuka cabang lagi di apotek yang satu, atau sebagai apoteker pendamping atau apoteker penawar dawa, bisa. Dari segi bisnis ya apoteker bagus, artinya untuk mindset anak muda itu bagus. Jika seorang pasien datang ke apotek dengan botol obat yang sudah setengah terpakai dan mengatakan obatnya tidak berfungsi, apa yang Pak akan lakukan? Kalau misalkan ada keluhan, ada pasien yang seperti itu, kadang-kadang memang itu sering terjadi. Kadang bukan obat sih, ada kemasan obat yang misalkan dia minum 4-5 hari terus obat itu tidak berfungsi atau pasiennya tidak mendapat sembuhan atau apa begitu. Itu yang dilakukan dari apotek itu dengan mengganti obat. Jadi misalkan obat itu dia bawa, obat ini kan ada macam-macam nih, jadi misalkan dia bawa obat itu sedangkan ada merek-merek yang sama dengan itu tidak boleh dikasih lagi. Jadi harus diganti obat golongan lain yang kandungannya atau diagnosanya sama untuk penyakit itu. Kemauan dan tren itu sebenarnya tergantung dari pasien sih, apa yang selama ini terjadi itu.
kadang ada pasien yang misalkan keluhan sakit kepala, terus kita menawarkan obat ini, pasiennya tidak mau, dia harus ikut yang seperti yang di iklan-iklan TV, itu kan dibilang sebagai tren kan. Jadi memang kadang-kadang terjadi seperti itu, jadi mengikuti permintaan pasien. Jadi misalkan pasien mau obat ini yang biasa dia lihat di iklan atau apa, jadi dari sini mengikuti kemauan pasien. Yang penting dari apotek juga harus kasih apa namanya istilahnya, dan dalam farmasi itu KIP. Jadi harus tahu pasiennya cara minumnya bagaimana, pola makannya bagaimana, dan sebagainya. Bisakah Pak Topan menceritakan proses pembangunan apotek dari sampai sekarang? Pertama-tama itu harus mengajukan perizinan ke Dinkes. Setelah melengkapi perlengkapan Dinkes, setelah di ACC, setelah itu ke perizinan Sintab. Setelah dari Sintab, misalkan persyaratan sudah mereka dari Sintab sudah mengeluarkan nomor SPP, nomor RGP, sebagainya, baru kembali ke apotek melengkapi atribut misalkan nama, etalase dan sebagainya. Setelah itu mulai mengisi obat dan lain-lain. Kalau misalkan sudah lengkap dari Dinkes dan Sintab, survei lagi. Kalau sudah